Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Apriliani, mahasiswa semester 7 Fakultas Adab dan Bahasa jurusan Terjemah. Saya akan mempresentasikan mengenai kritik terjemahan pada berita Arab di News Arabic. Yang pertama adalah latar belakang. Terjemahan berita seringkali mengalami pergeseran makna dan gaya bahasa. Pentingnya menjaga kesepadan semantik dan register media dalam penerjemahan berita internasional. Teks sumber mengandung makna ideologis tentang peran generasi Z dalam politik global. Terjemahan literal dapat menghilangkan nuansa progresif dan sosial yang terkandung dalam teks sumber. Selanjutnya adalah tujuan analisis. Yang pertama, untuk mengidentifikasi intervensi struktural dan semantik dalam hasil terjemahan, mengevaluasi kesalahan dalam aspek diksi, struktur, dan kohesi. Yang ketiga, memberikan saran terjemahan yang lebih komunikatif dan alami. Berikut adalah teks sumber dari berita Arab BBC News Arabic yang saya ambil. Berikut adalah hasil terjemahan otomatis dari Google. Selanjutnya, analisis dan kritik. Yang pertama, unsur intervensi struktural. Bentuk intervensi struktural, pola asli Arab, dan dampak pada bahasa Indonesia. Yang pertama, urutan frasa keterangan waktu pada kalimat fi jaulati ardil sahbi asalasa. Dampaknya susunan tidak alami dalam rangkuman pers hari Selasa. Yang kedua, urutan verba subjek-objek pada kalimat tatahaddatsu as-suhfi al-alamiyati anil muzahirat. Yang dampaknya kalimat terasa harfiah. Yang ketiga, struktur relatif panjang pada kalimat allati wasafha wazirul adli al-Faransi bi'annaha khayaliyah. Yang dampaknya kalimat bertingkat dan kurang efektif. Yang keempat, hilangnya adverbia wacana akhirnya pada kalimat wa akhiran an-raghbatu mamlikah al-muttahidah. Yang dampaknya nuansa urutan informasi hilang. Informasi tentang wacana akhirnya. Lalu yang kelima, struktur verbal dan preposisi literal pada kalimat nastahlu jaulatina ma'a. Yang dampaknya terasa kaku, tidak alami. Memulai tur kami dengan. Lalu analisis dan kritik selanjutnya pada unsur penulisan huruf kapital dan miring. Yang pertama, nama media asing Financial Times seharusnya ditulis miring atau italik untuk menandai bahwa itu bukan kata bahasa Indonesia. Yang kedua, ketidakkonsistenan huruf kapital pada istilah asing Lowry Uni Europe. Lalu penulisan kata dan terserapan. Istilah seperti demonstrasi, editorial, dan politik global perlu diperiksa apakah telah diserap secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Dan semuanya sudah baku menurut KBBI. Lalu yang ketiga ada unsur penggunaan tanda baca. Yang pertama, pada kata fantastis, penggunaan tanda kutip ganda sudah benar. Menurut PWB, tanda baca seperti koma atau titik tidak ditempatkan di luar tanda kutip, bila bukan bagian dari kutipan. Selanjutnya, pada unsur transliterasi. Dalam kasus teks ini, transliterasi yang tepat menurut pedoman transliterasi Arab
Latin yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Pusat Bahasa 2003 seharusnya menjadi Jilzaid huwa al-quwwah al-jadidah fi as-siyasah al-alamiyah. Selanjutnya adalah analisis register. Yang pertama, register yang dalam teks sumber adalah register jurnalistik, formal, lugas, objektif, dan faktual. Yang kedua, dalam hasil terjemahan awal ditemukan kecenderungan gaya semi akademik yang kurang sesuai dengan konteks berita populer. Yang ketiga, diksi seperti meliputi dan diselenggarakan oleh terlalu baku dan dapat diganti menjadi memberitakan atau diadakan oleh agar lebih sesuai dengan gaya jurnalistik Indonesia. Yang keempat, revisi mempertahankan kesetaraan register dengan memilih gaya bahasa yang informatif, singkat, dan komunikatif sebagaimana lazim dalam teks berita internasional. Yang kelima, penyesuaian register memperkuat naturalitas, terjemahan, dan kesesuaian konteks media. Selanjutnya, kesalahan makna. Yang pertama, frasa adalah kekuatan baru menerjemahkan makna secara statis, padahal teks sumber menyiratkan proses sedang muncul atau emerging as a new force. Makna dinamis hilang karena penggunaan kata adalah tidak mencerminkan perubahan sosial politik yang sedang terjadi. Lalu yang ketiga, istilah politik global terdengar kaku dan kurang natural. Padanan politik dunia lebih sesuai dengan register berita internasional Indonesia. Lalu saran terjemahan dari hasil analisis dan kritik yang telah dilakukan adalah generasi Z kini muncul sebagai kekuatan baru dalam politik dunia. Financial Times. Dalam rangkuman berita internasional edisi Selasa, berbagai surat kabar dunia menyoroti gelombang demonstrasi yang digerakkan oleh generasi Z di sejumlah negara. Kasus pencurian di Museum Louvre yang disebut Menteri Kehakiman Perancis sebagai peristiwa tak masuk akal, serta langkah Inggris untuk mempererat hubungan dengan Uni Eropa. Ini diawali dengan tajuk editorial Financial Times yang berjudul Generasi Z, Kekuatan Baru dalam Politik Dunia. Kesimpulannya, terjemahan awal menunjukkan kekurangan dalam aspek struktur makna dan register. Revisi menekankan kealamian bahasa, dinamika makna, dan kejelasan konteks. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan semantik dan gaya jurnalistik. Terakhir adalah rekomendasi. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis terhadap teks berita lintas bahasa untuk melihat pengaruh register media. Yang kedua, penerjemah perlu memperhatikan genre awareness agar hasil terjemahan sesuai dengan konteks sosial dan fungsi komunikatif teks sumber. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.